Dan jika berlanjut 2 minggu, segera periksa. Jadi diberi nilai 50. Tepuk tangan untuk regu B. Untuk regu C nomor 14. Siap. Ciri-ciri anak yang sulit makan. Apa ciri-ciri anak yang sulit makan? Sebutkan 2 macam. 2 ciri-ciri anak yang sulit makan. Kalau ibu punya anak pasti tahu. Ya, silakan waktu. Selalu jaga di luar dan pertumbuhan anak tersebut terhambat. Maksudnya di sini apa tanda-tandanya? Ya, apa ciri-cirinya anak yang sulit makan? Waktu. Oke, kita beri nilai 30. Yang benar dia itu menolak makan yang diberikan, tidak menghabiskan makanan yang diberikan, yang dia suka hanya makanan jajanan, dan apakah dia sedang batuk pilek. Nah, itulah ciri-cirinya anak yang sulit makan. Jadi nilainya 30. Oke, kita masuk ke regu D. Siap regu D? Nomor 6. Siap ya? Kapan register penimbangan diisi oleh kader posyandu? Kapan register penimbangan diisi oleh kader posyandu? Kapan register? Bisa diperbaiki? Untuk reguler dengan nilai 100. Jadi register di posyandu itu diisi setelah mengisi KMS dan atau setelah selesai kegiatan jika memiliki buku bantu. Jadi nilai 100. Untuk regu E dengan nomor 12. Siap? Siap? Anak dikatakan diare jika titik-titik. Anak dikatakan diare bila berak lebih dari 2 kali dan bila anak tersebut berak ada lendir dan ada darah. Tinggal sedikit. Lagi masih ada waktu ibu. Bila anak tersebut beraknya cair dan lebih dari 2 kali, kemudian berak yang ada lendir dan ada darah. Nilai 100. Tadi sudah dikatakan encer ya, jadi sudah dibetulkan jadi nilai 100. Kita masuk dalam soal keterampilan. Silahkan mengambil MS dan kita lihat skor yang sementara.
125, regu D 125 dan regu E 185. C dan D sama. Oke, siap. Oke, regu B diberi nilai regu B diberi nilai 75. Tepuk tangan untuk regu B. Regu C diberi nilai 60. Tepuk tangan untuk regu C. Sebentar kalau open ya. Kalau untuk regu D regu D dan regu E 80. Tepuk tangan untuk kelima regu. Dan sudah masuk untuk babak berikutnya. Namun sebelumnya akan dibacakan skor sementara. Oke. Kita khawatir di sini regu yang berikutnya tinggal sedikit kesalahannya. Oleh karena itu lebih tinggi nilainya ini daripada yang pertama tadi. Iya. Ya ibu ya, bagaimana? Iya. Itulah sebabnya skor nilai yang pada saat ini lebih tinggi dari yang pertama karena sudah mendengarkan perbaikan tadi. Jadi tidak ada yang dirugikan. Oke? Ya, saya akan bacakan skor sementara untuk semua regu. Regu A 280, regu B 200, regu C 185, regu D 200 dan regu E 265. Kita masuk dalam babak perebutan 3 soal dan yang tahu langsung berdiri. Saya akan lihat siapa yang duluan berdiri. Dan kalau misalnya masih sementara dibaca sudah berdiri langsung stop. Risikonya kalau salah dikurang berapa tadi Bu? Dikurang 25. Dan tidak boleh diperbaiki, Bu. Tidak boleh diperbaiki. Begini ya. Kami punya pertanyaan masih panjang. Apa kepanjangan lila dan berapa batas minimalnya? Nilai 100. Tahu adik. Soal nomor 3. Hati-hati ini nomor 3. Jawabannya agak banyak. Hati-hati ya. Siapa yang dirujuk ke puskesmas? Berarti cepat kalau yang dirujuk ke puskesmas adalah balita yang berat badannya 2 sampai
3 kali tidak naik. Balita yang menderita dia lancang pada ispa, dan balita yang berat-beratnya di bawah garis merah. Kami beri nilai 50 karena masih ada satu yang tidak disebut, yaitu ibu hamil. Iya, ibu hamil yang kurus, pucat, bengkak kaki, pusing terus menerus. Jadi yang pertama sudah betul ya. Jadi kami beri nilai 50. Ya, selesai. Jadi yang itu juga ibu hamil. Kalau misalnya didapati di wilayah yang kurus, pucat, bengkak kaki, pusing terus menerus, pendarahan, sesak nafas, apalagi saluran lutut. Ya, oke? Iya. Dengan demikian selesai untuk babakan yang kedua dan akan dibacakan skor untuk ke 5.000. Kita beri aplaus untuk ke 5.000 sebelum mendengarkan. Regu A 355, Regu B 200, Regu C 235, Regu D 200 dan Regu E 265. Jadi yang maju ke babak final adalah Regu A. Ya, tepuk tangan untuk ke semua regu. Teman saya Ibu Gunarti dan Ibu Ibrahwati, dan untuk Irian tidak ada. Terima kasih. Kami dari Kecamatan Misawa, Karir Posyandu Kecamatan Misawa, sebagai juru bicara Ibu Sulan, dan di samping kanan saya Ibu Antomina, dan di samping kiri saya Ibu Nermi. Terima kasih. Kami dari Kecamatan Pana, samping kiri saya Nyonya Monika Brawan, samping kanan saya Nyonya Selvina, dan saya sebagai berbicara konsentrasi. Terima kasih. Ya, kita langsung mengambil nomor soal dari masing-masing regu. Soalnya dulu. Regu A nomor berapa? Regu A nomor 14, Regu B 3, Regu C 13. Iya, yang ini lagi. Regu A berapa? Nomor 5, 2, 11. Ya, silakan dulu. Semangat, tepuk tangan untuk Menika dulu. Oke, siap. Regu A dengan soal nomor 14. Siap. Siapa pelaksana UPGK? Siapa pelaksana UPGK? Silahkan dijawab. Masih ada waktu diperbaiki. Tambah. Ya, silakan, masih ada waktu. Masih sedikit waktu. Masih diperbaiki sedikit lagi. Nilai yang benar, jawaban yang benar adalah keluarga bersama seluruh masyarakat. Jadi diberi nilai 50. Yang benar untuk Regu A. Untuk pertanyaan untuk Regu B, dengan soal nomor 3, siap. Apa tanda anak yang tidak sehat
dilihat dari berat badannya. Jika dilihat dari berat badannya, tanda-tanda anak yang tidak sehat. Apa tanda-tandanya? Tanda anak yang tidak sehat dilihat dari berat badannya pada pasien KMS. Ya, lagi. Lagi masih ada waktu, Ibu? Ya, lagi masih bisa. Jika dilihat dari berat badan, tanda-tanda yang tidak sehat, yaitu berat badannya tidak naik, berat badannya turun, berat badannya di bawah pita warna hijau, pokoknya kuning ke bawah. Jadi kita beri nilai 50. Dan untuk regu B, untuk regu C dengan nomor 13, soal nomor 13. Siap ya? Apa penyebab berat badan anak tidak naik? Apa penyebab berat badan anak tidak naik? Silahkan dijawab. Apabila kesehatan anak tidak baik. Perbaiki. Gizinya kurang baik. Lagi. Bisa juga disebabkan karena anak tersebut sakit. Habis waktu. Kita beri nilai 75. Jawaban yang benar yaitu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung misalnya asupan makanan yang diberikan sangat sedikit atau sedikit saja yang dia makan, ya, atau menderita penyakit infeksi sudah benar tadi, salah satu penyakit, atau juga dia diare, itu tadi benar. Kemudian penyebab tidak langsung misalnya dia kurang perawatan, kurang perhatian keluarga, bagaimana mau sehat ya kalau dia kurang mandi, kurang diperhatikan, ya, dan juga soal ekonomi, ya, dan juga dia buat makan kalau memang makanan di rumah terbatas, dan juga tidak mendapat pelayanan kesehatan, misalnya kalau sakit dia tidak ke puskesmas atau ke pelayanan kesehatan yang lain. Oke, oke, kita beri tepuk tangan untuk regu C dengan nilai 75. Untuk soal yang kedua, siap kedua? Oke. Jika berat badan anak turun dan berada di bawah garis merah, maka dalam register penimbangan berat badan anak diberi kode apa? Apa kodenya? Saya ulangi, jika berat badan anak turun dan berada di bawah garis merah, maka dalam register penimbangan berat badan anak diberi kode apa? Misalnya 8 kg, apa kodenya ke kanan? Gizi buruk atau GB? Kodenya, tapi itu akan dibuat dalam F1, akan dilaporkan nanti di F1 dari register itu. Waktu.
berat badannya turun, kodenya apa yang pertama? T. Kalau dia di bawah garis merah masih ada kodenya satu, segitiga atau BGM. Jadi T dan segitiga. Oke, diberi nilai 10. Tepuk tangan untuk regu A. Untuk regu B. Dengan soal nomor 2. Siap? Pada KMS dengan melihat grafiknya, berat badan anak dikatakan turun jika titik-titik. Pada KMS dengan melihat grafiknya, berat badan anak dikatakan turun jika titik-titik. 1 menit. Dilihat dari KMS dikatakan turun kalau dalam grafiknya garis grafiknya itu menurun. Lagi, perbaiki, tambahkan. Nilainya 50 jika di grafiknya turun dan jika berpindah dari pita warna yang lebih tua ke pita warna yang di bawahnya. Misalnya dari hijau dia pindah ke kuning, ya, itu dikatakan turun. Sekalipun berat badannya 8 bulan lalu, 8 sekarang, tidak dikatakan tetap, tetapi ya turunnya juga tetap sama, ya, turun karena dia pindah dari pita warna yang lebih di bawah. Oke? Iya, nilainya 50. Masuk dalam soal keterampilan. Oh, DBC ya? DBC siap? Dengan soal nomor 11, siap? Cara menangani anak yang batuk pilek. Bagaimana cara menangani anak yang batuk pilek? Beri pertolongan pertama dan membawa anak ke puskesmas. Membantu memberikan obat tradisional dan obat-obat yang tersedia di rumah yang sesuai dengan kondisi. Jawaban yang benar yaitu cara menangani anak yang batuk pilek dengan memberikan makanan lunak, ASI tetap diteruskan dan jangan berikan makanan yang digoreng dan segera bawa ke puskesmas. Ya, obat tradisional bisa, tapi obat-obat yang berupa tablet sama sekali dikasih silang tidak boleh. Ya. Yanto 3,1 kg. Umur 4 bulan, pertama kali dibawa ke posyandu dengan berat badan 3,9 kg. Dan bulan September berat badan 4,2 kg. Jelas? Jelas Pak Ibu? Ya, sekarang silakan.
dalam PNS sudah ditulis gram. Jadi harus dirubah ke gram. Kalau 3,1 kg berarti 3.100. Di sini salah. Itu regu tadi ya. Ibu Yansen dan Ibu Nadi. Kemudian tunggu dulu. Berat badan 3,1. Saat lahir berat badan 3,1 kg. Di sini tidak diisi. Jadi ada kesalahan di sini. Bulan berapa dia lahir, pengisian pertama di sini ya. Salah. Tidak ditulis juga di sini berapa kilo, tidak ada grafiknya. Kemudian dan bulan September. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Pada bulan September dia berumur 4,2 kg, salah juga. Kita beri nilai 30 untuk regu A. Kemudian ke regu A. Untuk regu B. Untuk regu B, nama Yanto tidak ditulis ada perempuan, anak kedua benar. Kemudian tanggal lahir di situ April 2008. Nah, di sini juga dia berubah ke kilo, tetap tulis kilogram, di situ sudah ada gram, itu salah besar. Kemudian berat badan lahir di sini tidak diisi, ada kesalahan di sini. Dan pada bulan September 4,2 kg. Diberi nilai 40 karena ada diisi di sini bulannya. Jadi beda dengan ibu, tidak diisi sama sekali. 40 untuk regu B, diberikan untuk regu B. Dan regu C 40 regu B dan regu C. Benar Yanto, laki-laki, anak kedua, April 2008 lahir. Benar 3.100 gram. Kemudian di sini saat lahir 3,1, tapi tidak ditulis di sini gram di bawah. Dan di sini juga tidak ditulis pada bulan September, April, Mei, Juni, Agustus, September. Jadi kita beri nilai 50 untuk regu C. Tepuk tangan untuk ketiga regu dan kita masuk kepada babak perebutan. Regu A 90, regu B 140, dan regu C 185. Kita masuk dalam babak perebutan. Yang tahu langsung menjawab. Nomor 2, langsung berdiri ya. Langsung berdiri. Nomor 1 soalnya, apa tanda anak yang sehat jika dilihat dari berat badannya? Silakan. Tanda-tanda daripada anak yang sehat jika dilihat dari berat badannya, bahwa pada penimbangan bulan dari bulan akan tetap naik, dalam arti bahwa dari garis di bawahnya akan naik lagi ke garis berikutnya. Nilainya 75. Jawaban yang benar yaitu anak yang sehat bertambah umur, bertambah berat badan. Kemudian pada KNS grafik berat badan mengikuti pita warna hijau. Soal nomor 2. Soal yang kedua, langkah-langkah menangani balita diare. Sebutkan. Langkah-langkah menangani balita diare. Pertama, terus berikan ASI jika bayi itu masih menyusui. Kedua, berikan nasi. Berikan bubur lembek jika dia masih bayi, tetapi nasi jika dia berumur 12 bulan ke atas. Ketiga, terus berikan obat. Ketiga, bawa dia ke puskesmas. Diberi nilai 50
Jawaban yang benar jika mendapati ada yang diare dengan menangani sebagai berikut. Asik kita berikan orang lain makan bebek, salah sekali diberikan nasi. Biar orang tua yang diare jangan makan nasi, makan bubur yang jadi asin. Nah, segera bawa ke puskesmas dan rumah sakit. Jangan diberi obat. Oke? Iya. Soal yang ketiga, yang terakhir, mana regu A dengan regu B? Hadir? Hadir, ayo. Pada KMS, dengan melihat grafiknya, berat badan anak dikatakan naik jika titik-titik. Pada KMS, dengan melihat grafiknya, berat badan anak dikatakan naik jika titik-titik. Silakan. Pada KMS, berat badan dikatakan naik jika jika pada titik grafik garis akan terus naik mengikuti garis hijau. Lagi? Tidak ada Nilainya 80. Jawaban yang benar yaitu mengikuti salah satu pita warna dan menuju pita warna yang lebih tua atau lebih di atas. Ya? Ya, sekian untuk putaran ketiga. Total nilai yang diperoleh dari masing-masing regu. Regu A 90, regu B 140 dan regu C 350. Dengan demikian yang maju ke babak final adalah regu C dari Kecamatan Panah. Iya. Cuma dua bagian, yaitu pertanyaan untuk masing-masing regu, kemudian langsung kita masuk dalam babak rebutan. 5 soal disiapkan untuk babak rebutan. Jadi langsung maju mengambil 3 soal dari masing-masing regu, 3 nomor. Ambil langsung 3. Ya, regu A dulu. Nomor berapa? Nomor 7, 12, 6, 8, 13, 14, 2, 11, 10. Tolong yang skor nilai. Kita beri aplaus dulu. Iya. Yang jelas juara 3 sudah ditahan. Semua, maksudnya semua juara 3 sudah ditahan. Kita mulai dari regu A, kita habiskan 3 soal untuk regu A. Soal pertama, selain kegiatan penimbangan balita, maka perlu penambahan kegiatan. Sebutkan. Selain kegiatan penimbangan balita, maka perlu penambahan kegiatan. Sebutkan. Selain kegiatan penimbangan balita, yang pertama dilakukan di posyandu adalah mengadakan penyuluhan kepada ibu-ibu, baik ibu hamil, ibu menyusui, bahkan ibu yang mempunyai balita. Terus kegiatan di luar posyandu yaitu mengadakan kunjungan rumah, mengadakan penyuluhan tentang pemampatan pekarangan. Terus yang terakhir adalah menggerakkan masyarakat untuk melakukan kegiatan UPGK. Jadi selain kegiatan pengembangan balita, maka perlu penambahan kegiatan, misalnya arisan yang sehat ini di posyandu ya,
arisan yang sehat, pembinaan keterampilan, pembinaan industri rumah tangga, dan lain-lain. Kalau di Mamasa di sini saya memberikan teknologi pangan, misalnya pembuatan jahe instan, kunyit instan, saus tomat, dan lain-lain. Itu salah satu penambahan kegiatan di Posyandu. Jadi kita beri nilai untuk Rego A 25. Nah, untuk Rego A. Tangan. Soal yang kedua, sebutkan 5 langkah pelaksanaan kegiatan Hari H Posyandu. Sebutkan 5 langkah pelaksanaan kegiatan Hari H Posyandu. 5 langkah pelaksanaan kegiatan Hari H Posyandu, yaitu yang pertama pelaksanaan 5 meja, yaitu 1 pendaftaran, meja kedua penimbangan, meja ketiga pencatatan, meja keempat penyuluhan, dan meja kelima pelayanan. Nilai 100. Sangat cukup hebat. Nomor 12, masalah gizi yang Anda ketahui, sebutkan 2 macam. Masalah gizi yang ada, sebutkan 2 macam yang Anda ketahui. Masalah gizi. Masalah gizi yang 2 macam masalah gizi yang saya ketahui adalah yang pertama masalah gizi kekurangan vitamin A, dan yang kedua masalah gizi kekurangan zat iodium. Nilai 100. Regu B. Kita melangkah ke regu B. Soal nomor 8. Yang dimaksud penyuluhan adalah Penyuluhan adalah bimbingan atau pembinaan kepada semua masyarakat atau keluarga sebagai sesama manusia. Diberi nilai 80. Penyuluhan itu semacam pesan. Biar diberikan bimbingan kalau kita tidak memberikan pesan, tetapi yang pokok di sini juga adalah pesan. Memang bimbingan, tetapi ada pesan-pesan. Misalnya bawalah anak ke Posyandu, berilah ASI eksklusif. Iya, nilai 80. Iya. Sekarang nomor 13. Pengertian dari Posyandu adalah apa? Suatu wadah komunikasi dan teknologi dengan bimbingan kesehatan dengan pelaksanaan kesehatan dan bimbingan kesehatan dari tenaga kesehatan dan keluarga berencana oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, di bawah bimbingan dan dukungan teknis dari tenaga kesehatan teknologi strategis untuk pengembangan sumber daya manusia. Nilai 100. Iya. Nomor 14. Sebutkan 4 sektor yang terkait di dalam membina UPGK di Posyandu. Sebutkan 4 sektor atau 4 lembaga bisa ya. 4 sektor ya yang membina UPGK di Posyandu. Sektor yang terkait. Tenaga kesehatan, BKKBN, KB, dan BKB. Masih ada waktu? Nilainya 50 karena ibu mengatakan tadi BKKBN sama KB. BKB sama juga itu, KB juga itu. Kesehatan KB jadi 2 yang ibu sebutkan. Yang di sini ada PKK, ada pertanian, agama, ada LSM, ada toko adat, ikut ya. Iya, jadi nilai 50. Oke, untuk regu C. Kita berangkat ke regu C. Regu C nomor 2.
Kapsul vitamin A yang berwarna biru untuk bayi yang berumur titik-titik sampai dengan titik-titik bulan. Kapsul vitamin A yang berwarna biru diberikan untuk bayi yang berumur titik-titik sampai titik-titik bulan. Umur 6 bulan sampai 11 bulan. 100. 100. Ya. Selanjutnya nomor berapa lagi tadi yang diingat? Oh iya. Nomor 10. Sebutkan dua isi penyuluhan yang baik. Sebutkan dua isi penyuluhan yang baik. Berikan pembinaan dan menyampaikan pesan. Masih ada waktu, Ibu? Memberikan pesan dan memberitahukan manfaat dari apa yang dipesankan. Jadi nilainya 80. Dengan demikian selesailah. Iya, masih ada satu. Nomor 11. Ada 3 kelompok utama zat gizi. Sebutkan. Ada 3 kelompok utama zat gizi. Sebutkan. Pembangun, pengatur, dan tenaga. Tenaga, pembangun, pengatur. Nilai 100. Apa sebutan ya? Saya sebut dulu skor untuk sementara ya. Regu A 225, Regu B 230, Regu C 280. Ya. Kita masuk dalam babak rebutan. Hati-hati Bu ya, hati-hati. Nah, sekarang ini saya bisa menjawab karena pasti saya bisa beri nilai. Maksudnya jawabannya tidak boleh dikatakan 100. Jadi, Ibu Betty? Ya, nomor 2. Selain anak balita yang mendapat vitamin A, siapa lagi? Maroro. Unipas. 100. Yang dimaksud Ibu Nipas adalah Ibu hamil sampai 40 hari setelah ibu melahirkan, setelah sampai 40 hari 100. Hati-hati soal, jangan lihat berdiri. Cepat sekali berdiri. Contoh topik penyuluhan di posyandu adalah contoh topik penyuluhan di posyandu adalah berikan 2 contoh. Contoh topik penyuluhan di posyandu. Mana kader posyandu? Topiknya biasa di posyandu itu apa? Ya, Menggunakan lembar balik dan peragaan langsung. contoh penyuluhan. Tidak dilempar. Hati-hati. Waktu habis. Dikurang 25. Contohnya saya sebut Ibu ya. Makanan berdamping ASI. Contoh penyuluhan. Topiknya penyuluhan, pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan, pemanfaatan makanan dan lain-lain sebagainya. Silakan baik-baik, silakan baik-baik. Nah, tinggal 1 soal. Tinggal 1 soal.
Ya, hati-hati di soalnya ya, hati-hati soalnya. Pelaksana UPGK ialah siapa? Pelaksana UPGK keluarga masyarakat didampingi oleh petugas. 100. Iya. Selesai ya, selesai untuk babak final. Jadi kami akan jumlah nilai. Sudah tahu 5 soal. Anak tidak ada tadi bicara-bicara aku dengar. Sama. Bagaimana jumlah di situ, Le? Iya, beda tipis. Pada 50. 14.30. Beda 30 lah. Beda 5 cm. Kurang 25 tadi Sumaroro tua. Kurang minus Sumaroro tadi karena salah. Oh, kita salah, iya ya. Sudah Bu, sudah. Sudah mesinnya. Iya, 1, 2, 3. 400 Sumaroro, 430 dan 280. Dengan demikian, yang juara 1 adalah kader dari Posyandu Lantai Timur, juara 2 Sumaroro, dan juara 3 dari mana? Iya. Demikian selesailah cerdas cermat Posyandu dengan 3 regu yang masuk ke babak final, dan sebagai juara 1 dengan skor nilai 430 dari Rantai Belahan Timur, Kecamatan Rantai Belahan Timur, dan juara 2 dari regu A dengan skor nilai 400 dari Sumaroro, dan juara ketiga yaitu regu C dari Kecamatan Panak dengan skor nilai 280. Dengan demikian selesailah acara cerdas cermat. Ada Posyandu. Terima kasih.